Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 18 ayat 4 dan ayat yang kelima. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini terus menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan ia terus saja datang dan akhirnya menyerang aku. Berdoa dengan iman. Pernahkah saudara memiliki seorang teman atau seorang sahabat yang selalu datang kepada saudara, menelpon saudara, SMS saudara, dan setiap saat ketika dia bertemu dengan saudara, dia selalu meminta pinjaman uang kepada saudara. Saudara tidak ingin memberikan, kita tidak ingin memberikan kepada dia, tetapi orang ini terus saja datang, dia terus saja menghubungi kita, dan setiap kali dia bertemu dengan kita, dia selalu meminta pinjaman uang. Pada akhirnya saudara, kita memberikan pinjaman uang kepada dia. Di sini saudara kita bisa lihat bahwa pemenangnya bukan kita, tapi pemenangnya adalah orang ini. Saudara, banyak orang Kristen bersikap seperti ini. Mereka berdoa kepada Tuhan, berdoa terus menerus, berdoa puasa, merengek-rengek, bahkan terkadang menghardik Tuhan. Dan akhirnya mereka mendapatkan jawaban doa. Dan mereka merasa bahwa Tuhan mendengar doa mereka. Dan lalu mereka menganggap ini sebagai iman. Benarkah demikian? Mari kita lihat kembali teks yang kita baca tadi. Di dalam satu kota, Yesus menyatakan perumpamaan bahwa ada satu hakim yang dia tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, yang terus datang kepada dia, meminta kepada dia, berkata kepada hakim ini, belalah aku. Tetapi hakim ini selalu menolak dia. Tetapi seperti ayat kita tadi, beberapa waktu lamanya hakim ini kemudian berpikir, jika aku tidak membela dia, janda ini terus datang dan mengganggu aku, sebaiknya aku membenarkan dia, agar ia tidak terus datang dan menyusahkan aku, dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus mengatakan, camkanlah, jika hakim yang lalim ini menolong janda ini, bagaimana mungkin Allah tidak menolong anak-anaknya, tidak menolong orang-orang percaya yang selalu berseru-seru kepadanya. Saudara, mari kita lihat sejenak kehidupan janda di Palestina pada zaman Yesus. Wanita-wanita ini tinggal mati oleh suami mereka. Mereka dalam sekejap mata akan berubah menjadi janda yang miskin. Karena ketika mereka ditinggal mati oleh suami mereka, maka harta mereka, harta dari suami mereka jatuh kepada keluarga suami mereka, bukan jatuh kepada janda yang ditinggal mati suaminya. Apabila janda ini dia berniat untuk mengikuti keluarga suaminya, maka dia akan diterima. Tetapi di dalam keluarga suaminya, posisi atau kedudukannya tidak lebih dari pembantu, atau lebih tepatnya dia berfungsi atau menjadi seorang budak di dalam keluarga suaminya. Apabila dia mau kembali kepada keluarga asalnya, maka janda ini dia harus membayar mahar yang dulu dibayarkan oleh keluarga suaminya ketika mereka menikah dulu. Maka saudara, seorang wanita yang tinggal mati oleh suaminya di Palestina pada zaman Yesus, mereka akan menjelma menjadi janda yang miskin. Dan di dalam cerita ini, di dalam perumpamaan ini, janda yang miskin ini terus datang kepada hakim ini. Pada akhirnya hakim ini menolong dia. Walaupun janda ini miskin, perempuan, tidak punya uang, tapi dia terus datang dan meminta kepada hakim ini. Bukan keluarga, bukan teman, tapi dia terus datang dan meminta. Dan pada akhirnya hakim ini menuruti kemauan janda ini. Janda ini adalah wanita yang tidak tahu malu. Janda ini wanita yang tidak tahu diri. Tetapi ini bukan saja kelemahan janda ini, tapi ini juga adalah sebuah kekuatan dari janda ini, di mana pada akhirnya hakim ini menolong dia. Kalau hakim yang lalim saja menolong dia, menolong janda ini, bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih tidak akan menolong kita yang selalu berseru-seru kepadanya. Lalu saudara, apa kunci doa kita didengar atau dijawab oleh Tuhan? Apakah kita harus merengek-rengek dan menggedor pintu surga? Tidak saudara. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, Yesus juga mengatakan, apabila anak manusia datang, apakah ia akan menjumpai iman di bumi? Yesus sedang mengajarkan tentang berdoa kepada murid-muridnya.
Tetapi di sini Yesus mengatakan tentang iman. Ini artinya yang dimaksudkan oleh Yesus adalah berdoalah dengan iman. Bukan kita merengek-rengek, bukan kita menghardik Tuhan, bukan kita memaksa Tuhan, tapi kita harus berdoa dengan iman. Lalu bagaimana dengan ayat 1? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, berdoa dengan tidak jemu-jemu maksudnya adalah kita berdoa menikmati hubungan komunikasi dengan Tuhan, menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita berdoa bukan karena kita memiliki keinginan. Kita berdoa karena kita ingin bergaul karib dengan Tuhan. Bukan kita berdoa karena ada maunya. Karena itu saudara, pagi ini berdoalah dengan iman. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari perumpamaan Yesus tentang hakim yang lalim, yang menolong janda yang miskin. Seperti itulah kami harus berdoa. Kami harus berdoa dengan iman. Dan berdoa bukan karena kami ada maunya, tetapi kami menikmati relasi dengan Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.